warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Widya Kristi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Kutasari. Materi yang akan saya bawakan adalah sistem koloid di kelas 10 TJKT 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, good. Salam TKJ. Oke, good. Terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu silahkan memimpin doa. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 TJKT 3. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ani kenapa? Sakit. Sudah ditulis di presensi sakit ya? Berarti hari ini yang berangkat ada berapa anak? 30? 35. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu sistem koloid. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau tanya dulu nih. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pemisahan campuran. Ada berapa jenis campuran? Apa saja campuran? Dan campuran heterogen. Campuran homogen itu yang seperti apa? Satu jenis atau terdiri dari satu fase. Contoh campuran homogen itu apa saja? Bu Guru di sini ada 6 gelas beker ya. 3 gelasnya terisi air, kemudian ada apa ini? Susu, kemudian ada apa ini? Gula, kemudian ada apa? Kopi. Nanti kita akan uji coba demonstrasi untuk membedakan manakah yang termasuk larutan, mana yang termasuk suspensi, mana yang termasuk koloid ya. Sebelumnya Bu Guru mau minta tolong ketiga anak, ada yang bisa bantu Ibu? Oke, silakan maju ke depan. Sambil bawa HP kalian, HP-nya dibawa, kemudian senternya dibuka, ada senternya kan di HP? Nanti kita akan uji coba larutan menggunakan senter. Oke, yang pertama ya, di sini ada 3 gelas beker, salah satu mencampur antara susu dengan air, dicampur di sini saja langsung ya, karena udah ada airnya. 1 air dengan gula, kemudian 1 air dengan kopi, diaduk. Yo, silahkan dicampur dulu. Dicampur dulu, kemudian diaduk. Lihat. Berarti ini air dicampur dengan kopi, kemudian air dicampur dengan gula. Sudah larut semua? Nah, sekarang taruh dulu di meja. Untuk air yang dicampur dengan gula coba diangkat, dikasih lihat teman-temannya. Kira-kira ada endapannya tidak itu? Tidak ada endapannya ya. 1 fase atau 2 fase? Berarti homogen atau heterogen? Homogen. Kemudian air dengan susu. Dilihat, bercampur tidak? Bercampur ya. Kira-kira itu 1 fase atau 2 fase? 1 fase. Kemudian yang berikutnya apa? Air dan kopi.
Bercampur nggak ini? Bercampur? Campur tidak? Ada yang bercampur, ada yang tidak ya. Ada yang mengendap, nanti kita lihat kira-kira benar tidak ada endapannya. Oke, sekarang silakan ditaruh di meja. Nanti kita lihat untuk apakah larutan ini meneruskan cahaya atau tidak menggunakan senter. Ininya diambil dulu. Nah, ditaruh seperti ini. Masing-masing silahkan kalian buka senternya. Arahkan cahayanya dari sini. Nah, jangan bisa kayak gini. Ini. Nah. Ini cahayanya. Nah, oke. Kelihatan ya? Untuk yang air dengan gula, cahayanya diteruskan apa enggak? Ini tembus enggak? Air dengan gula diteruskan cahayanya. Kalau misalnya susu diteruskan tidak? Tidak. Kalau misalnya air dengan kopi? Tidak ya. Berarti yang meneruskan cahaya hanya air dan gula. Oke, sekarang uji berikutnya ya. Yang larutan, mana yang koloid, mana yang suspensi. Yang larutan yang mana? Air gula. Yang koloid? Air susu. Yang suspensi? Air kopi. Belajar tentang sistem koloid. Nah, gunanya apa sih kita mempelajari sistem koloid? Koloid itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali contohnya. Salah satunya apa? Yang termasuk koloid? Air susu. Selain itu ada juga sabun. Sabun itu termasuk koloid. Kemudian kalian kalau misalnya membersihkan keyboard, itu pakai apa? Pakai tisu. Terus selain tisu yang bentuknya gel, apa? Slime. Slime itu juga termasuk ke dalam koloid. Pernah makan puding? Puding itu juga termasuk ke dalam koloid. Tujuan kita mempelajari koloid adalah yang pertama agar kalian bisa membedakan atau mendeteksi apa itu larutan, apa itu koloid, apa itu suspensi. Kemudian bisa menguraikan sistem koloid berdasarkan fase terdispersinya dan fase pendispersinya. Kalau misalnya susu itu berarti nanti fase terdispersinya itu apa sih? Medium pendispersinya itu apa sih? Dan medium serta fase pendispersi itu pengertiannya apa? Nah, kita akan belajar tentang itu. Kemudian mampu mengaitkan jenis-jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya susu. Susu itu masuk jenis koloid yang apa? Kemudian cat itu masuk jenis koloid yang apa? Gitu ya. Sampai sini paham? Berikutnya untuk teknik penilaian, ada 3 jenis teknik penilaian. Yang pertama itu adalah formatif, tes tertulis. Nanti setelah kita selesai melakukan pembelajaran ada tes, menggunakan aplikasi Wordwall, nanti kalian mengerjakan ya, mengerjakan lewat Wordwall itu langsung keluar nilainya. Kemudian ada penilaian sikap yaitu observasi dan diskusi. Kalian nanti membentuk kelompok. Hasil observasi ibu, apakah kalian aktif dalam berkelompok, apakah kalian saling berdiskusi, itu ada nilainya. Kemudian untuk yang ketiga adalah penilaian keterampilan itu dari presentasi kelompok. Presentasi kelompok yang ibu nilai berarti bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kalian, kemudian seperti apakah presentasi yang kalian tampilkan. Nanti selain kalian mengisi LKPD sudah ibu bagi ya? Ya, kalian sudah melihat bagan LKPD seperti apa ya? Sudah dibaca tujuan dan petunjuk LKPD-nya ya? Oke. Nanti selain kalian mengisi LKPD, kalian juga harus membuat presentasi. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan PPT yang lain, silahkan terserah. Yang penting masing-masing kelompok harus membuat presentasi yang ditampilkan di LCD. Biar teman-teman yang lain bisa mengetahui hasil analisis kalian. Sampai sini paham? Oke. Berikutnya ini untuk pembentukan kelompoknya. Kita lihat video ini dulu.
di mana? Asap di pabrik. Asap itu wujudnya apa? Wujudnya gas. Selain di pabrik, kalian bisa ketemu asap di mana lagi? Di knalpot motor. Berarti kalau lagi di jalan ya, di kendaraan ya. Oke. Ibu tanya nih, apakah kalian pernah menemui kabut? Pada jam berapa biasanya kabut mulai turun? Jam subuh, pagi hari ya, dini hari ya, subuh. Kemudian pernahkah kalian terkena asap knalpot saat sedang dalam perjalanan sehari? Apalagi yang kalau berangkat dan pulang sekolah menggunakan motor, dan apalagi yang rumahnya melewati daerah perkotaan, gitu ya, biasanya banyak kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan asap knalpot. Kemudian di sini, menurut kalian, apakah ada persamaan dan perbedaan antara kabut dan asap? Persamaannya apa? Sama-sama berwujud gas. Perbedaannya apa? Kalau misalkan kabut, itu yang dirasakan, kalau misalnya pagi-pagi terkena kabut, itu yang dirasakan muka kalian seperti apa? Basah ya? Tapi kalau knalpot gimana rasanya? Kusam. Oke. Untuk berikutnya, LKPD sudah ada di masing-masing kelompok? Sudah. Kalian sudah membaca ya untuk petunjuk penggunaan LKPD. Nanti setelah ini, Bu Guru akan menyuruh kalian untuk diskusi kelompok dengan satu kelompok kalian. Kursinya nanti boleh diputar, nanti ya. Kursinya diputar, kalian diskusi untuk masing-masing kelompok membahas masalah yang ada di LKPD. Untuk yang pertama, nanti ada gambar, apa ini? Kabut dan gambar asap. Kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pernahkah kalian melakukan perjalanan? Kemudian, apakah pandangan kalian terganggu? Kemudian, sejauh mana jarak pandang kalian? Ya, apa sebenarnya isi dari asap dan kabut? Adakah perbedaan antara asap dan kabut? Kenapa keduanya sama-sama mengganggu jarak pandang? Kira-kira jarak pandang kalian terganggu nggak kalau misalnya bertemu dengan asap atau kabut? Terganggu ya, apalagi kalau misalnya kabutnya itu tebal. Di daerah mana biasanya kabutnya tebal? Pegunungan. Kalau asap di daerah mana biasanya asapnya tebal? Perkotaan, pensi. Nah, ini nanti giliran kalian menentukan dari ketiga gambar ini mana yang masuk larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian kalian menuliskan alasannya. Kenapa sih yang ini masuk larutan? Kenapa sih yang ini masuk koloid? Kenapa yang ini masuk suspensi? Gitu ya. Oke, nah sekarang ada video. Di sini adalah proses pembuatan gula semut. Seperti apa proses pembuatnya? Yuk ikuti kami. Langsung ke sini sudah ini. Kawannya berika ya kalau misalkan sana. Coba, nanti jangan bertiga. Sana. Mendes, Oke, tadi ini adalah proses pembuatan gula semut. Ada yang rumahnya daerah Bumisari? Nggak ada ya? Daerah Bumisari itu adalah salah satu daerah yang bisa menghasilkan, produksinya banyak menghasilkan produk gula Jawa maupun gula semut. Sudah melihat proses pembuatan gula semut ya? Nanti video proses pembuatan gula semut, kalau kalian merasa kurang jelas, kalian bisa melihat di LKPD dengan cara men-scan kode barcode yang ada di LKPD untuk dilihat ulang. Nah, di sini kalian disuruh membuat pertanyaan atau kelompok, kira-kira santan, agar-agar, dan busa sabun. Ini proses pembuatannya seperti apa, dan kemudian apakah ketiga benda ini termasuk dalam koloid? Kalau termasuk dalam koloid, kira-kira koloid jenis apa? Gitu ya. Kemudian, kalau sudah, silahkan kalian duduk berkelompok, kursinya dibalik, kalian mulai mengerjakan yang ada pada LKPD. Ada pertanyaan nggak sebelumnya nih?
Tidak ada ya, belum ya. Oke, silakan tempat duduknya dibalik. Kalian mengerjakan LKPD, gunakan HP kalian untuk mencari literasi materi yang ada pada LKPD. Gitu ya. Oke, silakan dibalik tempat duduknya. Silakan berdiskusi antar kelompok. Jika ada yang bingung, kalian boleh tanya ke ibu. Oke, kalian bisa muter lagi ya videonya ya. Dilihat lagi videonya, kemudian kalian buat perumusan masalah dari video itu. Buat 3 pertanyaan saja. Nanti untuk dijawab di lembar analisis tentang yang gula semut. Gitu ya. Ada yang bingung tidak? Tidak? Oke. Oke. Mana yang bingung? Ini ya. Sudah coba di-scan videonya? Sudah lihat videonya. Kira-kira pertanyaan apa atau perumusan masalah apa yang harus kamu buat setelah melihat video itu? Dari video itu, tadi video yang kalian lihat tuh, itu video tentang apa? Tentang pembuatan gula semut. Tentang pembuatan gula semut. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dibuat dari video itu? Bahan apa saja yang dibutuhkan? Iya bisa ya. Pertama, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan gula semut. Terus yang kedua, bahannya sudah nih. Terus apa lagi? Proses pembuatan gula semutnya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan sistem koloid. Gimana? Berarti apa? Apa hubungan Atau pembuatan gula semut? Dalam pembuatan gula semut itu Kalimatnya gimana? Kalimatnya coba. dalam pembuatan gula semut itu kan bukan dengan koloid gitu. Gimana apa itunya? Apa hubungannya? Apa jenisnya? Apa yang kalian tulis di LKPD itu juga dimasukkan ke dalam PowerPoint. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada? Sudah siap. Oke, nanti Ibu minta masing-masing kelompok kalian presentasi di depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Satu kelompok nanti ada yang jadi operator, ya, untuk mengoperatori. Sini, agak melengkung. Nah, biar teman-teman kalian semua lihat. Kelompok 1. Ya, silahkan mulai presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami yang bertemakan tentang koloid. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alvin Pramesa dan teman-teman saya. Nama saya Dia Putri Febrianti. Nama saya Aisyah Depurwati. Nama saya Salwa Nur Khalifah. Nama saya Lisa Alfaisyah. Nah, berikutnya kami akan menampilkan beberapa tayangan PowerPoint. Kabut dan asap. Saat melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, terkadang kami bertemu dengan
asap dan kabut tebal dan pandangan kami terganggu. Jarak pandangan ketika bertemu kabut dan asap kurang lebih sekitar 5 meter. Apa itu asap dan kabut? Asap berisi partikel, pendapat, atau debu. Sementara kabut berisi air. Adakah perbedaan dan persamaan antara asap dan kabut? Persamaan asam dan kabut adalah keduanya sama-sama berwujud gas. Perbedaan antara asap dan kabut adalah asap jika dirasakan akan terasa kering, sementara kabut jika dirasakan akan terasa basah. Asap adalah gas yang berisi padatan, sementara kabut adalah gas yang berisi cairan. Larutan koloid suspensi. Susu termasuk ke dalam jenis koloid. Alasannya karena fase terdispensinya terbentuk zat cairan dan medium pendispensinya zat cair tidak meneruskan cahaya dan tidak meninggalkan endapan. Obat sirup. Obat sirup termasuk ke dalam jenis larutan, alasannya karena tidak meneruskan cahaya dan tidak memiliki endapan. Sari kacang hijau. Sari kacang hijau termasuk ke dalam supervesi, alasannya karena tidak meneruskan cahaya dan jika disari meninggalkan endapan. Larutan koloid suspensi, agar-agar. Hasil analisisnya adalah proses pembuatan agar-agar dengan cara mencampurkan agar-agar, gula pasir dan susu cair, aduk menggunakan whisk, lalu masak dengan api kecil sambil diaduk sampai berbuih, matikan api. Kemudian dinginkan sampai mengeras. Fase terdispensi cair, medium terdispensinya padat. Santan. Hasil analisisnya adalah proses pembuatan santan adalah dengan cara kelapa tua diparut lalu diperas, karena butiran kelapa yang diparut akan menghasilkan air, dan air yang dihasilkan tersebut adalah santan. Fase terdispensi cair, medium terdispensinya cair. Busa sabun. Hasil analisisnya adalah proses pembuatan busa sabun adalah sabun dikasih air dan digosok-gosok akan mengeluarkan busa karena adanya agen pembuatan busa di dalam sabun. Agen pembuatan busa tersebut adalah amonium lauryl sulfate yang berfungsi sebagai surfaktan. Fase terdispensinya gas, medium terdispensinya cair. Pembuatan gula semut. Proses pembuatan gula aren. Proses pembuatan gula semut adalah dengan cara memasak air nira dan diolah sama seperti membuat gula Jawa. Air nira yang sudah mengental kemudian diangkat dari api dan tetap diaduk sampai berbentuk seperti remahan. Setelah itu, gula yang terbentuk kemudian dihaluskan Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Setelah itu, gula yang terbentuk kemudian dihaluskan menggunakan batok kelapa. Selanjutnya diayak. Gula yang telah diayak kemudian disangrai agar hasilnya lebih enak. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 1. Saat pembahasan tentang koloid pada gula semut hanya disebutkan yang termasuk koloid adalah air nira, tapi tidak dijelaskan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, pembuatan gula semut ini termasuk koloid yaitu air nira. Karena air nira memiliki fase terdispersi cair dan fase pendispersinya cair. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi air nira, ya pertanyaan dari kelompok berapa? Nah, air nira fase terdispersinya apa? Fase terdispersi air nira berarti apa tadi? Apa? Kelompok berapa? Kelompok 1 fase terdispersi air nira berarti apa? Cair. Medium pendispersinya? Cair. Oke, good. Berikutnya kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 4. Silahkan maju kelompok 4. Yang jadi operator siapa? Tunggu. Dibuka dulu presentasi kelompokannya. Kelompoknya yang mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang koloid ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dinanova Andini dan teman-teman saya. Nama saya Salyanti. Nama saya Pipit Oktavia Ramadhani. Nama saya Raihan April Hidayah. Asap dan kabut. Kami pernah melakukan perjalanan dan bertemu dengan kabut maupun asap. Pandangan kami cukup terganggu ketika bertemu asap maupun kabut. Jarak pandangan yang dirasakan kurang lebih sekitar 7-10 meter. Isi dari kabut adalah partikel padat, isi dari kabut adalah partikel cair. Persamaan dan perbedaan persamaannya adalah asap dan kabut sama-sama berwujud gas. Perbedaannya adalah asap mengandung partikel padat, sementara kabut mengandung partikel cair. Koloid larutan suspensi. Susu termasuk dalam jenis koloid karena memiliki fase terdispersi dan Cara merata. Contohnya di dalam santan terdapat butiran minyak dalam air. Jenis koloid agar-agar fase terdispersinya cair. Fase pendispersi padat. Santan, fase terdispersi cair, fase pendispersi cair. Asap, fase terdispersi padat, fase pendispersi gas. Air nira, fase terdispersi cair, fase pendispersi cair. Kabut, fase terdispersi cair, fase pendispersi gas. Busa sabun, fase terdispersi cair, fase pendispersi gas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya, perkenalkan saya dari kelompok 7 yang bertanya kepada kelompok 4. Tadi hasil analisis tentang busa sabun dijelaskan bahwa fase terdispersi gas dan medium pendispersinya cair. Menurut kelompok kami, seharusnya fase terdispersi cair dan pendispersinya gas. Sekian, terima kasih. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya, good job. Tadi berarti pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 8 tentang apa? Fase terdispersi dan medium pendispersi dari asap dan kabut. Ya. Asap itu berarti apa dalam apa?
Asap padat dalam gas. Kalau misalnya kabut, cair dalam gas. Oke, good. Berarti ini kalian sudah presentasi semua ya? Kesimpulan dari hasil diskusi kalian, ada yang ingin memaparkan kesimpulannya? Oke. Coba dibacakan kesimpulannya apa tadi? Ya, dibacakan. Kesimpulannya adalah koloid yaitu jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Fase pendispersi adalah zat yang dimana partikel koloid tersebar secara merata. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih. Berikutnya, kemudian tentang jenis-jenis koloid. Jenis-jenis Analisis jenis koloid terdapat aerosol, fase terdispersinya adalah cair, fase pendispersinya adalah gas. Contohnya adalah awan, air, spray, dan kabut. Kemudian yang kedua terdapat buih. Fase terdispersinya gas, fase pendispersinya cair. Contohnya adalah buih, sabun, pipet, dan krim. Untuk yang terakhir ada sol. Fase terdispersinya padat. Kemudian fase pendispersinya cair. Contohnya adalah pasta gigi, sol emas, dan tinta. Baik, itu jenis-jenis koloid. Terima kasih. Tadi kalian sudah belajar apa itu koloid, apa itu fase terdispersi, apa itu medium pendispersi. Coba yuk dibaca bareng-bareng lagi. Koloid pengertiannya apa? Yang dicampurkan. Di dalam koloid ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah fase terdispersi. Kemudian apa lagi? Medium pendispersi. Contoh koloid, coba sebutkan apa saja contohnya tadi yang sudah kita bahas, yang kalian presentasikan. Contoh koloid. Susu. Susu berarti apa dalam apa? Susu fase terdispersinya adalah cair, kemudian mediumnya cair. Berarti susu ini cair dalam cair. Kemudian kabut. Kabut apa dalam apa? Cair dalam gas. Berarti kalau kabut ini cair dalam gas, fase pendispersinya apa? Oh, astagfirullah. Iya, cair dalam gas. Maaf. Cair dalam gas berarti fase pendispersinya apa? Yang terlihat bisa masuk? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya, oke. Kita bahas bareng-bareng 5 nomor yang sudah kalian kerjakan tadi. Yang pertama di sini adalah kabut adalah uap, air atau awan. Termasuk ke dalam jenis koloid. Apakah kabut? Fase terdispersinya apa? Medium pendispersinya apa? Jawabannya yang mana? Kabut itu apa dalam apa? Cair dalam gas. Berarti fase terdispersinya cair, mediumnya gas. Oke, betul. Berikutnya, cincau dikenal dengan nama green grass jelly bahasa Inggrisnya ya. Nah, kira-kira cincau ini termasuk ke dalam jenis koloid apa? Emulsi padat. Oke. Nah, ini gambar apa ini? Larutan gula, ini air
santan. Kira-kira peristiwa apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Yang mana? A, B, C, D, E? Contoh dari peristiwa di atas menunjukkan bahwa pada gelas yang berisi koloid cahayanya kita coba lihat. Oke, betul ya. Berikutnya, pada saat mencuci piring dengan spons dan sabun, spons diremas-remas akhirnya menghasilkan banyak buih. Kira-kira sistem dispersi pada buih itu apa? Yang mana? Zat cair terdispersi dalam? Yang mana? Gas terdispersi dalam zat cair. Karena yang bisa kita rasakan adalah wujud zat cairnya ya. Oke, berikutnya di sini Andi melakukan perjalanan pada malam hari. Konsep koloid yang dimaksud apa ini? Sorot dari lampu mobil, berarti yang partikel koloid relatif besar. Oke, sudah bisa ya? Oke, pelajaran hari ini berarti sudah selesai. Tapi sebelumnya Bu Guru tanya, apakah kalian saat diskusi, masing-masing anak dalam kelompok sudah aktif berdiskusi? Aktif. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian paham dengan materi yang sudah disampaikan? Paham. Oke, good job. Oke, untuk materi berikutnya nanti adalah energi dan perubahannya. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak ada. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu memimpin doa dulu. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam TKJ. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kalian.